Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Kuaroh TV. Kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang Green Sukuk. Nah, ini adalah sebuah instrumen keuangan yang super menarik karena dia menggabungkan investasi yang ramah lingkungan dengan prinsip-prinsip syariah. Pembahasan kita ini dasarnya dari sebuah analisis akademis terbaru yang benar-benar memetakan keseluruhan topik ini. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Gimana caranya sektor keuangan itu nggak cuma ngejar untung, tapi juga bisa ikut andil membangun dunia yang lebih hijau? Jawabannya, ternyata ada loh, yaitu di dalam kombinasi cerdas antara prinsip-prinsip lama yang sudah kuat dengan inovasi finansial yang modern. Oke, biar kebayang, ini alur perbahasan kita ya. Kita mulai dari kenalan dulu sama apa itu Green Sukuk. Terus kita bongkar, gimana cara para peneliti memetakan semua ilmunya. Setelah itu kita lihat hasilnya, tren utamanya apa aja. Dan terakhir, kita ngobrolin apa artinya semua ini buat masa depan keuangan hijau. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Biar benar-benar paham apa itu Green Sukuk, kita harus ngerti dulu dua pilar utamanya. Anggap aja ini kayak pondasinya gitu ya, biar nanti ke depannya kita semua nyambung. Jadi gini, pilar pertamanya itu sukuk. Paling gampangnya, ini adalah sertifikat keuangan syariah. Terus bedanya sama obligasi biasa apa dong? Nah, sukuk itu bukan surat utang, tapi bukti kepemilikan kita atas aset yang beneran ada, misalnya gedung atau sebuah proyek. Makanya strukturnya itu patuh sama hukum syariah, bebas bunga, transparan, dan yang penting mengedepankan keadilan dan bagi hasil. Lanjut, pilar keduanya ada yang namanya obligasi hijau atau green bond. Ini konsepnya lebih gampang lagi sih sebetulnya. Intinya, ini adalah instrumen pendanaan yang dananya, dan ini wajib ya, harus dipakai khusus untuk proyek-proyek yang dampaknya positif buat lingkungan. Contohnya apa? Bisa buat pembangkit listrik tenaga surya, transportasi publik yang ramah lingkungan, atau proyek pengelolaan limbah. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Green Sukuk itu ibaratnya hasil perkawinan dari dua konsep tadi. Coba bayangin deh, instrumen ini ngambil struktur etis berbasis aset dari sukuk, terus dikawinkan sama misi lingkungan yang spesifik dari Green Bond. Hasilnya? Sebuah alat investasi yang canggih banget. Etis dari segi prinsip, hijau dari segi tujuan. Keren kan? Terus pertanyaannya, kok kita bisa tahu semua ini? Nah, kita masuk ke bagian kedua. Gimana caranya pengetahuan ini dipetakan? Kita bakal intip dapur penelitiannya. Coba dibayangin para penelitinya itu kayak kartografer modern yang lagi memetakan sebuah benua intelektual yang benar-benar baru. Metode yang mereka pakai itu namanya analisis bibliometrik. Kedengarannya teknis banget ya, tapi tenang. Bayangin aja ini kayak Google Earth buat dunia riset. Pakai metode ini, peneliti bisa zoom out dan ngelihat semua publikasi tentang Green Sukuk dari atas. Jadi kelihatan deh mana kota-kota riset yang paling rame, jalan tol ide mana yang paling sering dilewati, dan siapa aja tokoh-tokoh utamanya. Prosesnya itu rapi dan sistematis banget. Pertama, mereka kumpulin dulu semua studi yang pernah ada tentang Green Sukuk. Langkah kedua, penyaringan. Ini mirip kayak nambang emas gitu. Disaring dari ribuan makalah buat dapetin yang paling relevan dan paling berkualitas. Nah, langkah ketiga, baru dianalisis. Butiran emas tadi dianalisis buat dilihat siapa penulisnya, dari negara mana, kata kunci apa yang sering muncul, dan trennya lagi ke arah mana. Oke, metodenya udah kebayangkan. Sekarang, yuk kita lihat hasil petanya kayak gimana. Lanskap penelitian ini kasih kita gambaran yang jelas banget tentang siapa, apa, dan di mana pusat obrolan global tentang Green Sukuk. Coba deh lihat grafiknya, pertumbuhannya gila-gilaan kan? Setelah Green Sukuk korporat pertama muncul di 2017, dunia akademis emang butuh waktu buat ngerespons. Tapi lihat, mulai 2021, jumlah publikasi langsung melesat tajam. Ini bukti nyata kalau Green Sukuk udah bukan lagi sekedar produk keuangan biasa, tapi udah jadi fenomena global yang serius. Terus siapa nih jagoannya? Negara mana yang paling getol neliti soal ini? Nah, peta kita nunjukin dengan jelas banget, Malaysia dan Indonesia ada di barisan paling depan, disusul sama Uni Emirat Arab. Sejujurnya ini nggak begitu mengejutkan ya, karena kawasan kita, khususnya Asia Tenggara, emang udah jadi pusatnya inovasi keuangan syariah dan berkelanjutan di dunia. Oke, terus yang diomongin para peneliti ini apa aja sih? Peta tematiknya nunjukin ada 4 kelompok besar. Paling gede jelas soal hubungannya sama keuangan syariah. Terus diikuti sama tema pembangunan berkelanjutan, investasi hijau, dan yang terakhir aspek teknis dari instrumen keuangannya sendiri. Ini bukti kalau Green Sukuk itu bukan cuma soal duit, tapi titik temu antara etika, lingkungan, dan finansial. Nah, data-data tadi kan baru permukaannya aja ya. Sekarang, kita coba gali lebih dalam lagi buat nemuin tren dan wawasan kuncinya. Sebetulnya,
Apa sih pesan tersembunyi di balik semua angka dan grafik dari peta penelitian ini? Ada satu kutipan yang menurut saya pas banget buat ngerangkum semuanya. Bunyinya begini, apa yang kita saksikan ini bukan cuma lahirnya sebuah produk keuangan baru, tapi ini adalah cerminan dari sebuah pertemuan global, sebuah titik di mana prioritas etis dan prioritas lingkungan itu nggak lagi jalan sendiri-sendiri, tapi nyatu dalam satu tujuan. Terus artinya buat kita apa dong? Ada 4 poin penting nih. 1. Minat dunia sama keuangan berkelanjutan itu lagi meledak. 2. Negara-negara tertentu, kayak Indonesia dan Malaysia, dengan cerdas memposisikan diri jadi pemimpin di arena ini. 3. Fokus obrolannya udah geser dari sekedar teori jadi aplikasi di lapangan. Dan yang keempat, ini yang paling penting, Green Sukuk jadi jembatan strategis antara dua dunia ekonomi raksasa, keuangan syariah dan keuangan hijau. Oke, di bagian terakhir ini, kita coba lihat dari kacamata yang lebih luas lagi deh. Kenapa sih instrumen yang kelihatannya spesifik banget ini ternyata penting buat kita semua? Apa signifikansinya buat masa depan keuangan hijau di seluruh dunia? Nah, ini dia jawabannya. Green Sukuk itu adalah alat yang powerful banget buat mendanai transisi dunia menuju ekonomi yang berkelanjutan. Coba bayangin deh, buat mencapai target pembangunan berkelanjutan atau SDGs, dunia ini butuh investasi triliunan dolar. Green Sukuk ini menyediakan jalur pendanaan yang bukan cuma besar, tapi juga berlandaskan etika untuk membiayai proyek-proyek penting kayak energi bersih dan infrastruktur hijau, terutama di negara-negara berkembang. Dan pembahasan kita kali ini, saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat kita pikirin bareng-bareng. Seiring dunia yang makin butuh solusi berkelanjutan, mungkinkah perpaduan antara keyakinan dan keuangan ini berubah dari yang tadinya cuma produk khusus menjadi kekuatan utama di dunia finansial global? Waktu yang akan menjawabnya. Sekian pembahasan kali ini terkait Green Sukuk. Jangan lupa share and like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.